Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu PJBL atau Project Based Learning. Nah, ini untuk LKPD yang dipegang siswa. Nanti setelah digambar dan semua sudah sesuai, hasilnya akan seperti ini. Ada alat bahan dan juga langkah kerja. Jadi nanti setiap siswa dimintakan untuk membuat project seperti ini. Nah, ada saklar seri dan juga stop kontak melayani 2 lampu. Mari kita lihat untuk project ataupun praktek yang dilaksanakan untuk anak-anak. Tunggal, sama Stop kontak. Jadi ini untuk yang dipraktekkan anak-anak. Kita tanya ya pembelajaran hari ini apakah anak-anak tahu atau hanya sekedar mendengarkan aja. Untuk Oksita, pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Saklar seri Saklar seri dan juga stop kontak dan saklar tunggal. untuk saklar seri bagaimana cara memasangnya? Ada berapa kabel? Tiga. Tiga itu apa aja? Fasa semua. Fasa semua di input, di output atau gimana? Inputnya 1, outputnya 2. Nabila, untuk stop kontak bagaimana? Cara memasangnya stop kontak? Ada 3 kabel. Tiga kabel apa aja? Fasa, netral, grounding. Saya mau bertanya kepada Rosid. Ini untuk Rosid. Sambil praktek kita tanya apakah bisa menjawab atau tidak. Gimana Rosid untuk pemasangan saklar tunggal? Fasanya dari sumber masuk ke output Itu untuk fasa semua ya? Apakah ada Ya. netralnya? tidak ada. Saklar seri pemasangannya seperti apa? 2 input 2 output, 2 satu input ke dan lampu 2 output. Lampunya ada? 2. cara kerjanya rangkaian saklar tunggal, saklar seri sama stop kontak. Mari kita cek. Ya. Demikian mereview pembelajaran hari ini untuk prakteknya. Mari kita bertemu di lain hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah Irawati. Saya guru mata pelajaran matematika di SMK Putra Harapan Pelemahan, dan rekan saya Bu Risna Nabila Kurnialda. Saya sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah SMK Putra Harapan Pelemahan. Di sini kami akan memaparkan tentang metode pembelajaran PBL, di mana PBL itu merupakan metode pembelajaran yang berbasis pada masalah, di mana siswa di sini adalah difokuskan pada sebuah keaktifan dalam proses pembelajaran. Siswa dituntut untuk berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas menggunakan PBL kira-kira sama tidak ya seperti matematika? Coba bisa dijelaskan? Kalau saya, Bahasa Indonesia kan menggunakan materinya tentang teks prosedur, Bu. Nah, di mana itu nanti siswa di situ bagaimana cara saya untuk anak-anak bisa aktif, itu saya buat game. Jadi sebelum nanti masuk pada kelompok, sebelumnya saya menyampaikan materi terlebih dahulu secara singkat. Setelah itu saya akan membentuk sebuah kelompok terdiri dari 7 atau 5 kelompok. Satu kelompoknya berisi 3-4 siswa, lalu nanti saya akan membagikan LKPD-nya ke anak-anak, yaitu tentang game teka-teki silang. Di mana game itu masih berhubungan dan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tadi tentang teks prosedur. Nah, di situ nanti anak-anak bisa saling berdiskusi dan saling satu sama lain tanya jawab, bagaimana sih kita bisa menjawab teka-teki silang ini, kan sehingga anak-anak menjadi berpikirnya sekritis mungkin untuk menjawab teka-teki silang itu tadi. Kalau itu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kalau dengan Bu Ira, mata pelajaran matematika mungkin ada yang berbeda? Kalau matematika sebenarnya sama cara pemaparannya materi, cuma kalau di matematika lebih ke ditegaskan lebih cara penyelesaian soalnya, karena mereka perlu pemahaman yang logis dulu. Diterangkan materinya, misalkan saya ambil contoh materi barisan dan deret. Di situ saya terangkan terlebih dahulu, saya kaitkan ke materi sebelumnya agar mereka bisa mengingat cara mengeliminasi, cara mensubstitusi. Kemudian baru saya terangkan materi yang baru. Saya bagi kelompok 5-6 anak, saya kasih soal yang berkaitan dengan materi yang baru. Mereka mengerjakan sesuai kelompoknya, diskusi, habis itu maju ke depan satu-satu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, hasil diskusi itu tentunya bersamaan dengan cara pengerjaannya. Jadi tidak hanya jawabannya saja, tetapi dengan cara pengerjaannya. Seperti itu. Jadi untuk presentasi kelompok ke depannya itu semua atau perwakilan saja? Kalau untuk presentasi ke depan itu
perwakilan, kemudian kelompok yang lain mengoreksi jawaban temannya yang salah salah atau benar. Jadi ada interaksi antara kelompok satu dengan yang lainnya. Oke, Bu Risma, saya kasih tahu untuk kelas saya yang sudah Kelas mana, Bu? melakukan ini kelas 10 MPLB 1. Oke, 10 MPLB 1. Wah, banyak Assalamualaikum juga ya. anak-anak. Apakah sudah selesai tugas yang Ibu berikan tadi? Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan salah satu maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dan hasil dari diskusi kalian tadi. Oke, ini contoh anak-anak yang sudah mengerjakan dari soal diskusi tadi. Salah satu kelompok perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah Bu Ira ajarkan? Saya, Bu. Silakan berdiri. Bu, bagaimana cara mencari beda dari bilangan aritmatika? Untuk mencari beda dari baris aritmatika, yaitu kita mengurangkan bilangan terbesar di depan dengan yang bilangan yang belakang. Jadi misalkan, itu sudah Ibu contohkan tadi, jika ada 258 berarti yang besar dikurangi dengan yang kecil, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan bedanya. Baik, itu tadi kita sudah melihat penerapan untuk metode pembelajaran PBL di mata pelajaran matematika, dan kali ini kita akan mendengarkan refleksi dari siswa 10 MPLB 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Nur Azara dari kelas 10 MPLB 1, dan ini teman saya Rahimatus Juli Safina dari kelas 10 MPLB 1. Dan kita akan memberikan umpan balik untuk pelajarannya Bu Ira hari ini. Oke, bagaimana menurut kalian untuk pembelajaran matematika dengan menggunakan metode PBL ini? Ada yang mengasihkan dan ada sedikit menegangkan. Asiknya itu kita bisa berkomunikasi dan bisa bertukar pendapat antar teman. Yang menegangkan itu kita sedikit grogi untuk maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Oke, kalau itu tadi kan dari segi mata pelajaran atau materinya. Lalu untuk dari segi gurunya, bagaimana untuk gurunya sendiri? Bu Ira saat menjelaskan itu sangat jelas dan mudah dipahami, sehingga murid-murid itu mudah untuk memahami dan mengerjakan soal yang diberikan. Baik, itu tadi beberapa refleksi dari kalian ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.